Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Safitri NIM 200106103. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial atau penyampaian hasil PowerPoint saya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari stiker-stiker animasi yang bagus yang sesuai dengan tema PowerPoint yang kita buat. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint atau slider pertama, saya menggunakan background air terjun dan terdapat judul PowerPoint. Adapun judul di slider pertama yaitu pendalaman materi dengan tema 9, kayanya negeriku. Bisa kita lihat di slider kedua yaitu subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran pertama menjelaskan pembangkitan listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Bisa kita lihat contoh atau gambar animasi yang terdapat di slider kedua, yaitu gambar ombak. Gambar ombak ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Bisa kita lihat di slider ketiga, yaitu memperhatikan skema pemanfaatan energi air. Bisa kita lihat contoh yang ada di dalam sini, terdapat aliran air dari waduk dan aliran energi dengan tenaga aliran air. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu aliran air dari waduk akan memutar turbin. Pemutaran turbin tersebut mengaktifkan generator akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Dan yang ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Bisa kita lihat gambar yang terdapat di slider yang ketiga ini yang sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan. Yang pertama ada gambar aliran air dari waduk, terus energi listrik yang dialirkan ke pemukiman warga atau penduduk, dan kegunaan energi listrik yang dibuat dari aliran air dari waduk, yaitu mampu menghidupkan atau menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Lanjut ke slider keempat, yaitu dengan materi menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Yaitu sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, SDA dikelompokkan menjadi 2, yaitu SDA darat dan SDA perairan. Yang kedua, menurut sifatnya, SDA dikelompokkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Bisa kita lihat contoh gambar
yang terdapat di slider keempat yang sesuai dengan sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Nah, terdapat masyarakat. Selanjutnya kita ke slider kelima, yaitu dengan materi menggali informasi melalui wawancara. Yang kita ketahui, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara, ada 6 langkah. Yang pertama, fokus pada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, di slider yang kelima ini belum ada stiker atau foto yang sesuai dengan materi kita. Dengan ini saya akan membuat atau mencantumkan gambar sesuai dengan materi kita. Dengan pertama kita membuka fitur, yaitu kita pencet gambar, terus kita pilih gambar 1, lalu tekan OK, lalu kita transisikan ukuran gambar sesuai dengan ukuran slider kita. Oke, terus kita cantumkan dan selesai. Kita simpan gambar. Oke, siap. Dan selesai. Dan begitu pun dengan selanjutnya, dengan slider-slider yang lain. Kita bisa menggunakan beberapa stiker sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan materi yang kita sampaikan juga. Sampai dengan selanjutnya beberapa slider selanjutnya, begitu pula tutorial yang harus kita lakukan. Cukup sampai di sini saja untuk penyampaian materi dan tutorial yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.